Nah, seperti ini jadinya yang saya buat tadi. Ada karyawan, supplier, barang, customer, nota, pemilik, beli, tabel jual, tabel beli, tabel gaji, tabel kirim, tabel bayar, ada form karyawan seperti ini, form supplier, form barang, form customer, form nota, dan form pemilik. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat relationship dengan cara kita mengeluarkan entity dari tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini entity-entitinya. Kita akan menyambungkan entity-entity ini dengan cara kita memberi kalimat pasif untuk menyambungkannya. Misalnya karyawan dengan barang. Kata pasif yang digunakan adalah menjual. Jadi, karyawan menjual barang. Saya telah menyiapkan tabel jual untuk menyambungkan entity tersebut. Nah, akan menyambung seperti ini. ID karyawan akan menyambung dengan ID karyawan, dan ID barang juga menyambung dengan ID barang. Selanjutnya, kita akan menyambungkan customer dengan barang. Customer dengan barang bisa disambungkan dengan kalimat pasif membeli. Jadi, customer membeli barang. Nah, ID barang menyambung dengan ID barang, dan ID customer kan kita sambungkan juga dengan ID customer. Nah, jika muncul seperti ini, kita langsung pilih klik saja. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan supplier dengan barang. Supplier dengan barang bisa kita sambungkan dengan kata kirim, mengirim. Jadi, supplier mengirim barang. Kita sambungkan ID barang dengan ID barang. Nah, kita klik saja seperti ini. Lalu ID supplier dengan ID supplier. Kita klik. Seperti itu. Nah, setelah
customer membeli barang, maka customer akan membayar. Customer dengan karyawan kita bisa sambungkan dengan kalimat pasif membayar. Jadi ID karyawan kita sambungkan dengan ID karyawan, upgrade, lalu ID customer dengan ID customer. Nah, seperti ini. Jadi customer membayar pada karyawan. Setelah itu karyawan akan memberi nota. Kita samakan ID nota dengan ID nota, lalu ID karyawan juga dengan ID karyawan. Setelah itu pemilik hanya bisa menyambung dengan karyawan. Kata pasifnya adalah menggaji. Jadi pemilik menggaji karyawan. ID pemilik kita sambungkan dengan ID pemilik. ID karyawan kita sambungkan dengan ID karyawan. Seperti itu. Langkah terakhir, kita bisa menambahkan kamus data. Sama seperti kita membuat atribut dari entity. Kita hanya menambahkan kurung kurawal di awal dan di akhir atribut.